Halo sahabat sains seru. Bagi yang pernah donor darah, pasti tahu kalau yang pertama bakalan ditanyakan saat kita mau donor darah adalah jenis golongan darah. Informasi tentang golongan darah itu sangat penting loh. Saking pentingnya di KTP ada kolom khusus untuk golongan darah kita. Ketika seseorang kehilangan darah dalam jumlah banyak, baik itu saat operasi ataupun kecelakaan, salah satu cara untuk menyelamatkannya adalah dengan transfusi. Sayangnya nggak semua orang itu bisa dimasukkan darahnya ke tubuh orang lain, karena setiap darah punya golongan masing-masing. Fatal akibatnya kalau seseorang menerima darah dari golongan yang tidak cocok atau sebaliknya. Nah, pada video kali ini kami bakalan menjelaskan tentang kenapa golongan darah kita bisa beda-beda. Yuk langsung aja ke pembahasannya. Meskipun semua warna darah kita sama adalah merah, ternyata sel darah manusia bervariasi dan punya beberapa tipe. Penemuan ini bermula dari banyaknya orang yang meninggal karena transfusi darah pada tahun 1600-an. Memasuki abad ke-20, seorang peneliti bernama Karl Leinster menemukan bahwa ada 3 tipe golongan darah, yaitu A, B, dan O. Sedangkan golongan darah AB ditemukan beberapa tahun setelahnya. Sebenarnya sih, pertamanya nama golongan dari darah O adalah C, tapi karena huruf C terkesan tidak universal, digunakanlah istilah O. Karena penemuannya ini, Om Karl dianugerahi penghargaan Nobel dari bidang kesehatan. Secara umum, golongan darah kita bisa berbeda terjadi karena sel darah yang kita miliki punya sesuatu yang disebut dengan antigen. Antigen itu ada di dalam sel darah merah manusia, yang gunanya membantu tubuh untuk mengidentifikasi tipe darah dalam tubuh. Coba disimak baik-baik ya. Orang yang memiliki antigen A akan memiliki golongan darah A. Orang yang memiliki antigen B akan memiliki golongan darah B. Orang yang memiliki antigen AB akan memiliki golongan darah AB. Dan orang yang tidak memiliki antigen A ataupun antigen B akan memiliki golongan darah O. Tetapi klasifikasi darah tidak terbatas hanya 4 golongan ini. Golongan darah kita juga sebenarnya memiliki tanda positif atau negatif. Tanda positif atau negatif ini menandakan resus faktor dalam darah kita. Sama halnya seperti antigen, orang yang memiliki resus A positif, B positif, dan seterusnya itu darahnya tak akan diterima oleh yang tidak memiliki resus. Karena resus tersebut akan diidentifikasi sebagai objek yang berbahaya oleh antibodi kita. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya variasi golongan darah ini adalah mutasi genetik dari nenek moyang kita. Manusia berasal dari satu nenek moyang yang sama, tapi keturunan dari manusia semakin lama semakin bertambah. Karena itu nggak mungkin dong tinggal di tempat yang sama terus. Pindahlah sebagian nenek moyang kita ke lingkungan baru yang sangat berbahaya, dan suasana serta ancamannya juga berbeda-beda. Tubuh lama-kelamaan akan beradaptasi terhadap perubahan tersebut, dan kemudian ada beberapa perubahan yang diturunkan secara genetik, sehingga hasilnya kita punya golongan darah yang beda-beda. Karena mutasi inilah golongan darah tertentu lebih rentan terhadap penyakit tertentu. Contohnya golongan darah A yang gejalanya bakalan lebih parah ketika menderita malaria. Singkatnya sih, perbedaan golongan darah ini terjadi karena mutasi genetik untuk menyesuaikan dengan penyakit yang dialami dan perbedaan lingkungan dari nenek moyang kita. Tentunya proses ini tidak berlangsung sebentar, dan berdasarkan temuan dari banyak fosil, golongan darah A merupakan golongan darah yang paling awal kita miliki. Kemudian golongan darah O muncul selanjutnya. Nah, gimana, keren nggak tuh tubuh kita? Bisa menciptakan golongan darah tertentu sesuai dengan kondisi pada nenek moyang kita dulu. Segitu aja dulu video kali ini, mudah-mudahan video ini dapat menjawab rasa penasaran sahabat-sahabat sains tentang kenapa kita punya golongan darah beda-beda. Kalau ada pertanyaan lain, boleh ya ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih loh udah nonton videonya sampai habis. Buat kamu yang masih gabut, kami juga punya nih beberapa rekomendasi video menarik lain untuk mengisi waktu luang kamu. Langsung aja diklik salah satu videonya yang udah muncul di layar monitor. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe and stay close.